Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang prinsip Bauyan yang berhubungan dengan hukum Archimedes juga. Jadi jika ada katakanlah ada sebuah gaya ya, ada sebuah gaya dari atas ke bawah, atau kita menyebutnya sebagai UI ya, berat ya, gaya berat, gaya gravitasi luar air ya, luar air sebesar 10 Newton. Lalu ada gaya angkat ya, dari dalam air sebesar 3 Newton ya. Misal gambarnya seperti ini, ada sebuah balok ya. Ada air, gambar yang bagus sedikit. Bentar, saya ganti warna. Oke. Warna air ya. Warna air harusnya biru ya. Oke. Ada air di sini, air. Jadi agak gayanya bekerja ke bawah ya. Ke bawah sebesar 10 Newton. Makanya dia tenggelam ya. Ada gaya angkat ke atas dari dalam air sebesar 3 Newton. Nah, di sini ya, sesuai dengan prinsip Newton, ada gaya namanya gaya Bauyan ya, sebesar, ya, kita bisa menulisnya FB sebesar 10 Newton ya, dikurang 3 Newton ya. Jadi ada sebesar 7 Newton. Jadi ada gaya, kita menyebutnya sebagai gaya Bauyan, FB sebesar 7 Newton. Oke. Jadi ya, gaya Bauyan ini artinya apa? Berat ya. Ini berat air yang dipindahkan karena dia tenggelam. Jadi berat air yang dipindahkan oleh gaya Bauyan adalah sebesar 7 Newton. Baik. Lalu apa itu besarnya? Kalau ditanya berapa volume air yang dipindahkan ya, kita bisa menulisnya FB sama dengan gaya Bauyan sama dengan V volume air ya, dikali dengan kedapatan air dikali dengan gravitasi. Oke. Jadi ini juga kita bisa sebut sebagai W. Jadi ini berapa nih? 7 Newton dikali dengan V air dikali dengan kedapatan air 1000 kg per meter kubik dikali dengan 9,8 meter per second kuadrat gravitasi. Jadi V air ya, V volume air yang dipindahkan ya, volume gara-gara balok ini masuk ke dalam air, berapa banyak volume air yang dipindahkan? Banyaknya volume air yang dipindahkan adalah sebesar 7 Newton dibagi dengan 1000 kg
per meter kubik, ya, dikali dengan 9,8 meter per second kuadrat. Volume air yang digunakan adalah sebesar, saya pakai kalkulator sebentar, 7 dibagi dengan 1000 dikali dengan 9,8. Ini dapat sebesar 0,00714 meter kubik, atau sama dengan nolnya 3 kali 0,0, atau 7,14 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Jadi ini adalah volume air yang dipindahkan oleh gaya Boya. Baik, jika begitu kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, jika ada sebuah balok ini terapung, tapi balok kita gambar warna air. Oke, balok ini terapung setengahnya. Oke, katakanlah sebuah balok terapung seperti itu. Kerapatan balok ini, ya. Jadi kerapatan balok ini adalah, warna dulu. Oke. Kerapatan balok ini, ru balok ini katakanlah 0,2 gram per sentimeter kubik. Ya, kalau kita konversi ke dalam kilogram per meter kubik, kita bisa membuatnya seperti ini. Ru, kita rubah aja sebelum kita buat pertanyaan. Ru sama dengan 0,2 gram per sentimeter kubik dikali dengan, kita rubah dulu bagian atas, kali 1 kilogram per 1000 gram, jadi kita bisa palang ini, dikali dengan 1 cm kubik. Nah, buat seperti ini, 1 cm kubik dibagi dengan 100 ya, 100, saya ubah, saya ulang aja. Ru sama dengan 0,2 gram per sentimeter kubik dikali dengan 1 kilogram per 1000 gram dikali dengan 100 cm per 1 meter. Kita pangkat 3. Oke, sekarang kita bisa palang ini 1 kilogram 1000 gram, kita bisa palang. Ini tinggal 0,2 dikali dengan ini 1.000.000 ya, 100 pangkat 3 1.000.000. Ini per sentimeter, saya dapat sentimeter kubik, dikali dengan 1.000.000 sentimeter kubik dibagi dengan ini masih ada 1000 ya, 1000 per 1000 dari sini per 1000 meter, di sini tinggal kilogram, kali dengan
ini saya kilogram, di sini saya buat di sini aja kilogram, sama dengan 0,2 kilogram. Ini 1000 kita bisa pala 0,2 kali 1000 berarti 200 kilogram. Ini enggak ada 200 kilogram per ini per meter kubik. Jadi 0,2 gram sama dengan 0,2 gram per centimeter kubik sama dengan 200 kilogram per meter kubik. Baik, kalau ditanya pertanyaannya adalah ya, berapa kalau seandainya masa saya ubah dulu. Seandainya seandainya masa kayu yang tenggelam, katakanlah masa kayu yang tenggelam itu masa kayu di bawah, masa kayu tenggelam sama dengan katakanlah 1 kilogram. 1 kilogram, atau ini kita buat masa kayu tenggelam MKT 1 kilogram. Ditanya berapa massa dari kayu yang masih terapung. Ditanya berapa massa kayu terapung. Oke, berapa? Ya, ini dalam kasus ini bisa saja katakanlah ada gambar lain, saya cepat saja. Ya, ada benda lain, ini katakanlah ada buah apel di sini. Ya, atau apa? Kalau ini enggak. Kalau misal ini air, oke, ini ada kayu, ada apel. Jadi kalau kayunya tenggelam, kita hanya perlu tahu berapa massa yang tenggelam. Ya, kita nggak perlu tahu massa buah apel. Ya, karena kita kalau berbicara gaya Boyan, kita hanya berbicara berapa massa air yang dipindahkan, ya, atau berapa berat air yang dipindahkan, gaya Boyan, berat air yang dipindahkan. Oke, kalau begitu kita lanjut. Karena ini terapung, ya, berarti ada di sini gaya Boyan. Sebentar. Gaya Boyan FB sama dengan ya, FB ke atas. FB itu ke atas, gaya Boyan itu gaya dorong ke atas, sama dengan FG, gaya gravitasi ke bawah. Oke. Jadi kita bisa buat FB gaya Boyan sama dengan massa gaya Boyan sama dengan V, ya, volume. Di sini apa yang tenggelam? Kayu. Volume kayu. Ya, volume yang tenggelam kayu, volume kayu. Tenggelamnya di mana? Di air. Ya, jadi kita kali dengan kerapatan air dikali dengan gravitas. Oke, ini volume kayu. Artinya apa ini? Volume kayu ini menyebabkan air di sini berpindah. Ini volume kayu ini akan menyebabkan air di sini berpindah. Jadi kalau gaya Boyan itu berapa banyak berat itu akan berat Boyan itu, gaya Boyan akan menyebabkan volume air berpindah. Jadi kita bisa membuat FB itu M kali G. Ya, F itu M kali A. M di sini A-nya sebagai G. Jadi M kayu tenggelam, MKT ditambah dengan M ini MKT
Ini kayu tenggelam, ini kayu terapung. Oh, sama ya. Terapung. MK ter. Ya. MKT tenggelam. Ini MK ter. Massa kayu tenggelam ditambah dengan massa kayu terapung. Oke, dikali dengan G sama dengan V kayu. Volume kayu. Volume itu sama dengan M, ya. Ingat lagi, M sama dengan rho dikali dengan V. V sama dengan M per rho. Jadi volume kayu sama dengan volume kayu sama dengan di sini berarti massa kayu. Nah, karena yang tenggelam, massa kayu tenggelam MKT dibagi dengan rho, ya, rho kayu, kerapatan kayu, ini rho kayu ya, ini rho kayu, ini rho kayu dikali dengan MKT dikali dengan kayu tenggelam dikali dengan rho kayu dikali dengan rho air, kerapatan air dikali dengan gravitasi sama dengan MKT, ya. Kalau kita pindahkan di sini, kalau ditanya MK terapung berarti ini cerita palang ya, palang gravitasi. Jadi MK terapung MK tenggelam, massa kayu tenggelam dikali dengan kayu, rho kayu dikali dengan rho air dikurang ini MK terapung, MK massa kayu terapung dikali dengan massa dikurang dengan ini kita pindahkan jadi kurang MK kayu MK T, ya, kurang MKT massa kayu tenggelam. Kita pindahkan ke sini, saya tulis di sini MK terapung massa kayu terapung. Kalau kita pindahkan MKT ke sini, maka massa kayu massa kayu terapung dikali dengan rho air dibagi dengan kerapatan air dibagi dengan kerapatan kayu dikurang dengan 1. Jadi kita bisa lihat MKT air kurang MKT kayu dikurang dengan 1. Oke. Jadi berapa massa kayu yang terapung sama dengan massa kayu yang tenggelam adalah 1 kg. 1 kg. Rho air 1000 kg per meter kubik. Massa kayu tenggelam kerapatan kayu 200 kg per meter kubik dikurang dengan 1. Oke, sama dengan, coba kita pakai kalkulator. 1
Ini 500 ya. Ini 500, 1000 bagi 200, 500. 500 kali 1, 500. Kok 500? 5 kali 1, 5. 5 kurang 1, 4. Jadi massa kayu terapung adalah, di mana massa kayu terapung adalah 4 kg. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Kalau ditanya massa kayu terapung, jadi ini nggak ada masalah. Kalau benda apapun yang kita perlu tahu, kalau kita memakai gaya boyan, kita hanya perlu tahu berapa kerapatan benda yang tenggelam, ya. Hanya itu, yang benda yang di atasnya kita tidak perlu tahu. Baik, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.